Seorang suami hendak melakukan hubungan intim dengan istrinya. Namun istrinya ternyata sudah lelah. Pria itu berpikir bisa selalu memeluk erat seorang wanita yang dia nikahi dan yang pernah memberi kebahagiaan dalam hidupnya. Dia pernah bersumpah untuk selalu membuat istrinya bahagia seumur hidupnya. Seiring berjalannya waktu, pria yang bernama Antok, yang dulu statusnya hanya seorang buruh, kini telah menjadi kepala bagian, lalu membuat perusahaan konstruksi sendiri dan mengalami suatu kemajuan. Sekarang perusahaannya semakin besar dan terkenal. Godaan terhadap dirinya pun semakin banyak. Malam itu, dia membalikkan badan istrinya hanya sekedar ingin berhubungan suami istri. Namun, dia menyadari kini istrinya semakin menua. Tubuh yang langsing kini sudah menjadi gemuk. Kulitnya pun tidak halus lagi. Jika dibandingkan dengan sejumlah wanita cantik yang di sekelilingnya, dia hanyalah seorang wanita desa yang kusam. Keberadaan istrinya mengingatkannya pada masa lalu yang sangat sederhana. Dia berpikir, pernikahan ini sudah mencapai titik akhirnya. Lalu dia menyetorkan uang sebesar 10 miliar ke rekening istrinya, agar istrinya dapat membeli rumah yang nyaman di pusat kota. Dia bukanlah pria yang tidak berperasaan. Dia mengatur kehidupan istri untuk selanjutnya. Dia merasa kurang tenang. Akhirnya dia pun meminta untuk berpisah, bercerai. Istrinya duduk di hadapannya dengan tenang mendengar alasan perceraiannya. Mata istrinya pun terlihat tenang. Namun mereka telah menikah 20 tahun. Dia tahu betul semua tentang istrinya. Dia tahu bahwa tatapan tenang istrinya sebenarnya menyimpan rasa sakit perih yang teramat dalam di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat kejam. Hari yang telah ditentukan untuk berpisah pun tiba. Hari itu, sesuatu terjadi pada perusahaannya. Ia menyuruh istrinya agar menunggu di rumah sebentar. Siang hari, ia akan kembali membantu istrinya untuk pindahan. Pindah ke rumah baru yang telah dibelinya itu. Dan 20 tahun pernikahan mereka berakhir sampai di situ. Sepanjang hari, pagi hatinya sangat gelisah. Begitu tiba siang, ia segera kembali ke rumah, namun rumah sudah sepi. Istrinya telah pergi. Di atas meja, ia mendapati kunci rumah yang ia belikan untuk istrinya, buku tabungan yang nilainya sebesar 10 miliar, dan sepucuk surat yang ditulis oleh istrinya untuk dia. Ini adalah surat pertama yang ditulis oleh istrinya untuk dia. Bunyinya seperti ini. Aku sudah pergi, kembali ke rumah orang tua di kampungku. Semua selimut sudah aku cuci dan juga sudah dijemur. Aku menaruhnya di rak sebelah kiri. Saat musim dingin tiba, jangan lupa mengeluarkannya. Semua sepatu kulit sudah kusemir. Jika robek, kamu bisa pergi ke toko stol sepatu yang dekat rumah. Kemeja di lemari bagian atas, kaos kaki dan tali pinggang saya taruh di laci bawah. Saat beras habis, ingat beli merek Pinpin. Pergilah ke supermarket, di sana tidak akan ada merek yang palsu. Setiap minggu, pembantu akan datang untuk bersih-bersih. Jangan lupa berikan gaji dia setiap akhir bulan. Oh ya, jika ada baju yang sudah tak terpakai, berikanlah kepada pembantu kita. Dia akan mengirimkannya ke kampung. Keluarga mereka akan sangat senang. Setelah aku pergi, jangan lupa minum obat. Lambungmu kurang sehat. Saya sudah menyuruh orang membelikanmu obat lambung dari Hong Kong. Seharusnya ini cukup untuk setengah tahun berikutnya. Dan lagi, kamu selalu lupa membawa kunci saat keluar rumah. Aku sudah menitipkan kunci cadangan ke resepsionis. Jika kamu lupa, ambillah di sana untuk buka pintu.
Saat pergi, jangan lupa tutup jendela sebelum keluar rumah. Air hujan yang masuk akan membasahi lantai rumah. Aku juga sudah membuatkan pangsit kesukaan kamu. Saat pulang, masaklah itu dan makanlah. Setiap huruf yang ditulis oleh istrinya sangat tidak rapi. Namun setiap katanya bagaikan peluru yang menusuk di dada secara bertubi-tubi. Dia perlahan menuju dapur, memasak pangsit yang sudah disiapkan. Dia tiba-tiba berpikir akan 20 tahun yang lalu. Dia berdiri di antara tumpukan tiang yang menjadi buru semen. Tidak jauh dari tumpukan tiang tersebut ada suara yang berteriak memanggil namanya sambil membawakan pangsit. Dia mengingatnya akan kejadian yang dulu. Suara yang membawa kebahagiaan itu mengingatkannya akan rasa puas setelah memakan pangsit itu. Seakan baru saja melewati sebuah pesta. Begitu bahagia, mengingatkannya akan masa di mana ia mengucapkan sumpah, "Aku akan membuat wanitaku bahagia seumur hidup." Dia berbalik menuruni tangga dan segera masuk ke mobil. Setengah jam ia sampai ke stasiun kereta dan mendapatkan istrinya hendak masuk ke kereta menuju kampungnya. Dengan nada yang tinggi ia berkata, "Hei, kamu mau kemana? Aku begitu lelah kerja setengah hari ini dan tidak ada nasi di rumah. Istri macam apa kamu? Keterlaluan, cepat ikut aku pulang." Dia terlihat sangat galak dan sangat kasar. Sebenarnya itu adalah kompensasi dari penyesakannya, rasa nyesalnya. Istrinya pun dengan mata yang basah mengikutinya dari belakang dan ikut kembali ke rumah. Perlahan-lahan air mata istrinya menjadi bunga yang mekar menetas. Istrinya tidak tahu suaminya yang berjalan di depan juga sedang menangis menitikkan air mata. Saat perjalanan dari rumah menuju stasiun kereta, ia sangat ketakutan. Takut juga tidak menemukan istrinya lagi. Takut kehilangan istrinya. Dia memarahi dirinya sendiri, begitu bodoh, hendak mengusir istri sendiri. Ternyata kehilangan istrinya seperti kehilangan tulang rusuk. Begitu sakit pengalaman ini. Membuat hubungan mereka akhirnya semakin erat setiap harinya. Sayangilah istri Anda, karena kehilangan seorang istri yang baik hatinya sama saja seperti kehilangan tulang rusuk. Istri yang baik akan menemani engkau hingga engkau sukses dan kaya raya. Namun setelah engkau kaya raya, janganlah engkau berpaling dari mereka dan menganggap mereka tidak lagi berguna. Apa yang kita bisa petik dari cerita ini? Kesetiaan seorang wanita diuji ketika sang pria tidak mempunyai apa-apa. Dan kesetiaan seorang pria diuji ketika ia mempunyai